Bimbel Bintang, kali ini saya akan mengajarkan tentang pembagian untuk anak kelas 3 SD atau siapapun yang membutuhkan. Pertama-tama kita perlu mengerti bahwa pembagian merupakan bentuk pengurangan yang berulang. Contohnya ya, 28 dibagi 7. Artinya 28 ini kita kurangkan terus dengan 7 sampai hasilnya menjadi 0. 28 kurang 7 itu kan hasilnya masih 21 ya, belum 0. Berarti dikurang lagi dengan 7. Hasilnya berapa? 14. Dikurang lagi dengan 7. Hasilnya 7. Berarti supaya 0 dikurang sekali lagi ya. Kurang 7. Sama dengan 0. Nah kita sekarang lihat. Dikurangnya ini ada berapa kali? 1, 2, 3, 4. Karena ini diulang pengurangannya sebanyak 4 kali. Maka 28 dibagi 7 sama dengan 4 ya. 40 dibagi 8 sama dengan berapa? Coba kita masing-masing buat sendiri di rumah. Kemudian saya mau menjelaskan hubungan pembagian dan perkalian. Nah, kalau 5 kali 4 sama dengan 20, kita balik saja ya. 20 ini kalau kita bagi dengan 5, dengan yang di sini, maka hasilnya tentu yang di sini. Jadi 20 bagi 5, 4. Nah, sekarang 20-nya kita bagi dengan 4. Dibagi dengan 4 yang di sini, maka hasilnya adalah 5. Ya, cuma tinggal dibolak-balik kalau ini. Nah, sekarang masuk ke porogapit nih. Ada beberapa yang masih bingung. 534 dibagi 3. Buat ininya dulu. 534 dibagi 3. Ini kita perhatikan. Ini kan 5 sudah lebih besar daripada 3 yang di sini. Artinya kita ngambilnya 5-nya saja, jangan 53 ya. 5 kalau dibagi 3 itu kita bisa artikan gini. 3 dikali berapa, supaya hasilnya itu kalau bisa pas 5 bagus. Tapi kalau nggak bisa harus lebih kecil dari 5. Nggak boleh lebih besar dari 5 ya. Lebih kecil atau sama dengan 5. Nah, tapi harus yang paling dekat sama 5-nya. Kalau 3 dikali 1 itu kan 3. Kalau 3 kali 2 sudah 6. Jadi 6 sudah nggak boleh ya. Karena sudah lebih besar daripada 5-nya gitu. Jadi yang dipakai adalah yang ini ya. Jadi 5 bagi 3 itu kan 1. 1 hasilnya 1 kali 3 tadi 3. Dikurang kan? Dikurang sisanya 2. Kemudian angka 3 di sini kita turunkan. Jadi 23. Nah, sekarang 23 kita bagi dengan 3-nya ya, atau 3 dikali berapa supaya hasilnya kurang dari atau sama dengan 23. Paling dekat dengan 23. 3 kali berapa? Kalau 3 dikali berapa misalnya ya, 6 gitu ya. Hasilnya kan masih 18. Nah, berarti kita cari lagi. 3 kali 7 berapa? 21. Ini kurang dari 23. Kalau 3 kali 8 itu hasilnya sudah 24. Berarti sudah lebih dari 23. Ini jelas-jelas tidak boleh ya. Nah, sekarang antara ini sama ini, mana yang paling dekat dengan 23? Yang 21 ini kan. Jadi 3 kali 7 sama dengan 21 ya. Maka 23 dibagi dengan 3, 7. 7 kali 3-nya kan tadi hasilnya 21 ya. Kemudian dikurang 23 dikurang 21 hasilnya 2. 4 di sini kita turunkan. 24 dibagi 3. Ada angka yang pas ya tadi ya, 8 ya. 8 kali 3 kan 24 nih. 8, ini 24 taruh di bawah, dikurang dah 0. Kalau semua angka di sini sudah terpakai dan di sini hasilnya sudah 0, berarti sudah beres. Hasilnya berarti 178. Ya, sahabat paham ya? Satu contoh lagi, 272 dibagi 8. Nah, lihat, 2 di sini itu kan lebih kecil ya, 2 di sini lebih kecil daripada 8-nya. Maka yang di awal-awal ini boleh diambil langsung 2 angka ya. Jadi 27. 27 dibagi 8. 8 dikali berapa ya? Harus hasilnya itu lebih kecil atau sama dengan 27. Kalau 8 dikali 3 itu kan 24. Kalau 8 dikali 4 itu kan 32. Sudah lewat ya daripada 27-nya. Maka yang betul adalah 8 kali 3 sama dengan 24. Ya, jadi 27 dibagi 8 itu 3.
Karena 8 kali 3 menghasilkan 24. Nah, kita kurangkan. 27 dikurang 24. 3. 2-nya diturunkan. Ingat ya, turunkannya bolehnya satu angka. Jadi 32. 32 kita bagi dengan 8. Maka hasilnya adalah di sini 4. Karena 4 kali 8 itu 32. 32-nya taruh bawah, kurangin dah 0. Ini sudah 0, ini semua angka juga sudah kepakai semua. Berarti hasilnya adalah 34. Jelas ya sahabat? Nah, sekarang yang banyak salah nih. Saya mau memberikan penjelasan. Kebanyakan salah itu karena ada yang diturunkan kadang-kadang tidak cuma satu angka, tapi 2 angka langsung. Contoh yang salah dulu ya, yang saya jelaskan di sini ya. Contohnya 4035 dibagi 5. Nah, ini kan berarti 40 ya. 40 bagi 5 8. 8-nya taruh atas kan pas nih ya, 40 ya. Kemudian 0 tulis di sini ya. Nah, harusnya kan dituruninnya 1 1 3. Tapi kebanyakan anak itu 3 lihatnya sama 5 masih kecil, dia tambahin langsung, dia turunin 22, 5-nya juga sudah diturunin. Kalau 0 di depan kan sudah pasti nggak kepakai ya. 35 bagi 5, wah pas nih 7, langsung senang dikira hasilnya benar ya. 35 taruh sini, hore saya dapat, padahal ini salah. Karena ingat ya, hanya boleh turun itu satu angka. Nah, sekarang kita bandingkan dengan proses yang benar di sini. 4035 dibagi 5. Pertama 8 kayak tadi sama. 40 kurangin 0 kan. Harus 1 1 3. Nah, 3 bagi 5 berapa ya? Orang 5 kali 1 aja hasilnya sudah 5. Padahal harus kurang dari 3 ya. Nah, kalau begitu masih ada kemungkinan lain, yaitu 5 kali 0. 5 kali kan 5 dikali 0 kan 0. Oke, jadi yang di atas 0. 0 kali 5 berapa? 0. Ya, walaupun ini kayaknya loh, kok harus dikurang 0 kan tidak ada gunanya. Tentu ada gunanya, karena bedanya adalah di sini kita sudah menaruhkan 0 di sini, ya. 3 kurang 0 memang tetap 3, tapi kita baru boleh turunkan satu angka lagi, 5. 35 kalau dibagi 5 maka 7. Pas ya, 35 dikurangin jadi 0. Semua angka sudah terpakai di sini dan hasilnya 0. Maka hasilnya yang benar adalah 807. Boleh dicek di kalkulator nih. Yang betul 87 atau 807. Ya, nanti sahabat bisa semakin mengerti bahwa memang hanya boleh turun satu angka. Pembagian dengan sisa. 327 dibagi 5 ini sama caranya dengan tadi, cuman ini nanti ada sisanya ya. Ini 3 di sini karena lebih kecil daripada 5 yang di sini, maka kita ambilnya langsung 32. Ingat, kalau pertama-tama boleh ambil langsung 2 angka ya. Tapi kalau diturunkan tadi harus 1 1. 32 bagi 5 berarti 5 kali berapa ya? Harus lebih kecil atau sama dengan 32. 5 kali 6 itu sudah 30. Kalau 5 kali 7 sudah kelewatan nih. 5 kali 7 kan 35. Berarti yang dipilih 5 kali 6 sama dengan 30 ya. Jadi 6 di sini hasilnya tadi 30 kan. Nah, dikurangkan 2. Sekarang 7-nya diturunkan ke bawah. 27 dibagi 5. Itu kan 5. 5 kali 5 25 ya. Nah, dikurangkan 2. Di sini sudah angkanya kepakai semua. Ya, di sini ternyata bukan 0, masih ada sisa. Maka hasilnya adalah 327 dibagi 5 sama dengan 65. Hasil yang di atas ini, sisanya yang di bawah. Di sini ya, sisanya sisa 2. Begitu caranya. Sekarang masuk soal cerita. Saya kasih contoh 2 saja ya. Seorang petani memiliki persediaan 320 gram pupuk. Pupuk tersebut habis digunakan untuk memupuk 4 petak lahan kebun. Berapa gram pupuk yang digunakan pada setiap petak lahan kebun? Nah, tentu ini tinggal dibagi. 320 dibagi, karena ada 4 petak ya, jadi dibagi 4 sama dengan, sebetulnya kalau seperti ini anak-anak bisa lihat nih, 32 tinggal dibagi 4. Kalau sudah hafal perkalian kan enak lihatnya, langsung punya bayangan ya. 32 bagi 4 itu 8.
Ada 0 belum kepake di sini. Maka tinggal taruh 0 di sini jadi 80. Nah, saya ajarkan juga cara lain. Misalnya pakai porokapit nih. Di sini 320 dibagi 4. Ini juga perlu hati-hati. Kan 32 nih bagi 4 8. Ya, 32 tulis di bawah, kita kurangkan 0. Nah, jangan dikira hasilnya udah selesai karena di bawahnya sini 0 ya. Karena 0 ini belum dipakai nih, 0 ini. Nah, 0 ini kita pakai. Kita perlu turunkan karena semua bilangan di sini harus kepake ya. 0. Nah, 4 kali berapa supaya 0 ya? Tentulah 0 di sini. Ya, 4 kali 0 barulah di sini 0. Dikurangin lagi artinya ini sudah kita pakai semua angkanya menghasilkan 0. 0 di sini barulah selesai ya. Jadi hasilnya adalah 80. Sama saja ya. Nah, kalau soal cerita saya ingatkan jangan sampai lupa kalimat jadi. Karena biasanya guru di sekolah minta kalimat jadi ini ya. Jadi langsung lihat pertanyaannya aja, kalimat di pertanyaan ini. Ya, mulainya dari pupuk ini. Jangan mulai dari gram ya. Jadi gram jangan gitu. Gram itu kan satuannya. Jadi pupuk gitu ya. Jadi pupuk yang digunakan pada setiap petak lahan kebun adalah 80. Lihat 80-nya 80 apa tadi pertanyaannya? Pertanyaannya kan berapa gram? Jadi 80-nya 80 gram. Begitu. Jelas ya sahabat? Kemudian soal cerita terakhir nomor 2. Banyak penjualan bunga mawar di toko Flora dalam seminggu adalah 175 tangkai. Berapa tangkai kira-kira penjualan bunga mawar setiap harinya? Baik, kalau seminggu kita tahu itu ada 7 hari. Maka kalau ada dijualnya 175 tangkai, tinggal 175 dibagi 7 karena tanyanya setiap harinya. Nah, begini, pakai porokapit ya. 175 dibagi 7, ambilnya yang 17 langsung ya. 7 kali berapa ya? Supaya lebih kecil atau sama dengan 17. 7 kali 2, 14 ya. Kalau 7 kali 3 sudah 21. Jadi kita pilih 7 kali 2. 7 kali 2, 14. Kurangkan 3, 5-nya turun. 35 dibagi 7 berapa? Pas ini, 5. Jadi 35 di sini kita kurangkan 0. Sudah beres, semua angka terpakai, ininya sudah 0. Jadi hasilnya adalah 25 ya. Kalimat jadinya jadi langsung ya, berapa tangkai ini kan tangkai menjadi satuannya. Jadi kira-kira langsung kalimatnya. Jadi kira-kira penjualan bunga mawar setiap harinya ada berapa? 25 apa? Tangkai. Karena ditanya tadi berapa tangkai. Baik, sahabat Bimbel Bintang, semoga penjelasan ini bermanfaat bagi kita semua.